Shalom, shalom, shalom aleichem. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim. Banyak sekali syair-syairan karangan para ulama dan banyak sekali salawat-salawat karangan para ulama untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita tidak memakai seperti itu? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Yahudi? Bukankah di dalam hadis jelas dikatakan bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat, kembali lagi bersama kami di channel Muhaimin. Langsung saja yang baru bergabung, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan dari video yang kami upload berikutnya. Nah sahabat, terkait polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun dengan berbagai macam kontroversinya dan berbagai macam kenyelenehan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Dimulai dari yang kemarin-kemarin viral itu, praktik sholat Idul Fitrinya di Pondok Pesantren Al Zaitun itu sangat berbeda dengan praktik sholat umat Islam pada umumnya. Dan banyak sekali kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Salah satunya yaitu pimpinan pondok pesantren, yaitu Panji Gumilang, menyebutkan bahwa di pondok pesantren tersebut menganut madhab Soekarno. Dan masih banyak lagi para sahabat. Nah, para sahabat, dari semua rentetan kenyelenehan yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Zaitun ini, bahkan yang kemarin-kemarin sedang viral juga, yaitu Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al Zaitun memimpin para jamaahnya untuk menyanyikan lagu Salam ala Yahudi. Dari kejadian tersebut, sampai-sampai para sahabat, wakil presiden kita yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan tanggapan langsung terkait kasus atau kejadian yang sedang viral ini yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Langsung saja para sahabat, kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden kita. Shalom, shalom aleichem. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius. Nah, itu tadi para sahabat yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mana Kemendag dan MUI harus membahas tuntas tentang lagu Salam yang dinyanyikan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Lalu kemudian ada tanggapan tegas pula dari Babe Haikal terkait dengan lagu Salam yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Mari sahabat kita simak videonya berikut ini. Teman-teman sekalian, semalam saya berada di TV One untuk menyampaikan bahwa Al Zaitun betul-betul telah terjadi penyimpangan terkait dengan negara Islam Indonesia, dan penyimpangan itu disampaikan oleh Bang Ken dan juga oleh Depak dan juga ada MUI, dan tentu bersama saya yang melihat dari sudut yang lain agar tercipta harmonisasi dalam dialog. Khusus saya komentari soal nyanyi yang Avenue Shalom Aleichem, itu adalah nyanyian asli dan originally Yahudi. Itu nyanyian yang justru membuat mantasyabba biqaumin fahuwa minhum gitu ya. Justru itu nyanyian biasa dinyanyikan dalam perayaan-perayaan hari besar Yahudi. Itu nyanyian yang suka dinyanyikan pada waktu mau makan malam gitu ya. Dan saya pernah ribut ya di sana, ya di sebuah hotel N namanya. Di sudut mereka menyanyikan Asyami Shalom, Avenue Shalom. Kami langsung berdiri dan menyanyikan sholawat Nabi gitu. Artinya macam-macam banget gitu ya.
Kok bisa-bisanya menyanyikan lagu itu di bumi Indonesia? Kok bisa-bisanya menyanyikan lagu khas Yahudi itu di bumi NKRI? Harusnya udah ditangkap gitu ya. Kenapa? Karena lagu itu apapun artinya, Avenue itu artinya we brought, bentuk past tense, jadi kami membawa gitu ya. Shalom alaihim itu sebenarnya ya seperti assalamualaikum juga. Shalom itu kan ya assalamualaikum seperti assalamualaikum. Tapi masalahnya bukan itu begitu loh. Bukan apa yang diucapkan, tapi siapa yang mengucapkan, dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Man tasyabaha biqaumin faminhum itu paten dari Nabi. Siapa yang menyerupai satu kaum dia termasuk golongan itu. Jadi jangan sampai anak kita kenal dengan lagu-lagu yang demikian. Jangan sampai anak kita tahu dengan lagu-lagu yang demikian. Jangan sampai anak-anak kita ikut-ikutan dengan demikian. Saya dalam 1 bulan itu ceramah kurang lebih 100 masjid. Saya sampaikan di setiap masjid, awas, waspadalah. Kalau udah punya ada yang ke sana, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Selamatkan akidah anakmu. Ya, dan pemerintah harus mengambil tindakan dong. Jangan membiarkan gitu loh. Jangan pembiaran ini gitu. Oh, dulu kan ada tokoh-tokoh yang datang ke sana. Ya mungkin tokoh-tokoh itu nggak tahu bahwa di sana tuh begitu gitu. Coba baca lagi investigasi yang dilakukan Depak, investigasi yang dilakukan MUI, supaya kita semua paham tentang apa itu Al-Zaitun. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Babe Haikal ini para sahabat. Kok bisa-bisanya lagu Yahudi dinyanyikan di negeri kita Indonesia ini para sahabat? Kalau hal ini dibiarkan, tidak ditindaklanjuti, tidak ditindak tegas oleh pemerintah kita, nanti takutnya akan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi yang menyanyikan lagu tersebut atau yang memimpin nyanyian-nyanyian tersebut adalah orang yang dianggap tokoh, adalah orang yang mempunyai wewenang, orang yang mempunyai lembaga, yaitu pondok pesantren, yang bahkan muridnya itu mencapai ratusan atau bahkan ribuan para sahabat. Akhirnya akan sesat dan menyesatkan, apalagi yang belajar di situ itu sudah banyak para sahabat, bukan hanya ratusan, mungkin ribuan. Karena pondok pesantren Al-Zaitun ini bukan pondok pesantren kecil para sahabat, pondok pesantren besar. Kalau hal ini dibiarkan para sahabat, di pondok pesantren mempunyai lagu atau menyanyikan lagu, yaitu lagu-lagu Yahudi, yang bahkan kalau misalkan kita sendiri umat Islam mau menyanyikan lagu-lagu atau syair-syair, menurut saya pribadi, kita tidak kekurangan ulama-ulama besar kita yang ahli di bidangnya para sahabat. Banyak sekali syair-syairan karangan para ulama, dan banyak sekali salawat-salawat karangan para ulama untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita tidak memakai seperti itu? Kenapa kita harus menyanyikan lagu Yahudi? Bukankah di dalam hadis jelas dikatakan bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka orang tersebut tergolong dari kaum yang diikutinya. Yaitu kalau kita meniru-niru suatu kaum, yaitu Yahudi misalkan, dari nyanyiannya, dari caranya, dari berpakaiannya, dari apapun cara-cara Yahudi kita ikuti, maka dikhawatirkan kita nanti akan dikumpulkan atau disegolongkan kepada kaum-kaum Yahudi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah para sahabat. Nah, mudah-mudahan para sahabat kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kesesatan yang ada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.